Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu logika, atau kalau dalam khazanah Islam sering disebut ilmu mantik ya, yaitu berpikir logik. Kalau ilmu mantik kalian bisa pakai buku buku salah seorang pendiri UI Naraniri ya, Profesor Dr. Baihaqi ya. Beliau sempat mengajar di UI Naraniri, dan juga banyak buku-buku lainnya. Kalau kalian terkait buku ilmu mantik sama ya dengan buku logika. Kalau di buku-buku lainnya juga banyak, bisa kalian pelajari ya sebagai referensi. Kalau di sini saya tetap referensinya pakai Skaum. Oke. Dalam keseharian kita sering dengar pernyataan misalnya si A berpikir tidak logis ya kan? Atau sebaliknya si B berpikir dengan jernih dan logis. Terkait dengan kelogisan berpikir seseorang ditentukan oleh kemampuan orang tersebut menggunakan nalarnya ya, atau disebut juga dengan kemampuan penalaran, kemampuan membuat hubungan atau menentukan hubungan suatu hal, pernyataan dengan pernyataan yang lain, atau dengan banyak pernyataan berdasarkan aturan-aturan atau hukum yang telah diyakini kebenarannya. Jadi ilmu logika ini udah lama ya, dari zaman Yunani kuno. Sebenarnya bukan dari zaman Yunani kuno ya, jauh dari awal ada manusia. Ilmu logika sudah ada, karena setiap peristiwa pasti akan menjadi kejadian, atau peristiwa pasti akan memaksa manusia untuk berpikir logis, iya kan? Jadi memang ilmu logika ini udah dari awal ada manusia sudah berkembang. Cuman baru disebut ilmu logika itu yaitu pada masa-masa Yunani kuno ya, pada masa-masa kayak Aristoteles. Jadi sering disebut ilmu logika Yunani kuno itu sebagai ilmu logikanya Aristoteles ya. Kemudian semakin berkembang saat perkembangan Islam pada abad pertengahan, saat Islam di daerah kekuasaan Islam berkembang ilmu pengetahuan. Jadi banyak kitab-kitab dari bangsa Yunani, dari bangsa Romawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk juga logikanya Aristoteles dan murid-muridnya ya. Jadi dasarnya memang dari Romawi atau Yunani kuno itu, tapi kemudian dalam masa abad-abad pertengahan, saat masa ilmu pengetahuan berjaya di Islam, semakin berkembang ya, bukan cuman diterjemahkan tapi juga dikembangkan ya. Jadi lebih bagus. Cuman sayang ya, kalau kita baca buku-buku logika, bagian daripada perkembangannya di masa keemasan Islam itu tidak pernah disebutkan ya. Oke, banyak ya ahli-ahli logika Islam. Nanti kalian coba cek sendiri, coba kalian searching ya tentang itu di internet. Kalian bisa pelajari ya siapa-siapa tokoh Islam yang sangat besar jasanya dalam perkembangan ilmu logika. Oke, ranah logika adalah meneliti atau memeriksa apakah suatu cara berpikir atau penalaran seorang tepat dan tidak tepat ya. Bukan salah dan tidak salah, tapi tepat atau tidak tepat ya. Jadi bukan masalah salah tidak salah, tapi tepat tidak tepat ya.
Untuk memeriksa ini, logika memberikan seperangkat peralatan atau kaidah yang dapat menuntun ketepatan suatu penalaran. Penalaran ini dibangun dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran tertentu. Jadi bisa mempunyai nilai kebenaran tertentu, mungkin salah, ya kan? Atau mungkin benar, tapi tidak kedua-duanya ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke propositionnya ya, ke pernyataan ya. Bagaimana seseorang memikirkan sesuatu tampak dari konstruksi pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Jadi pernyataan tidak selalu dapat disamakan dengan kalimat secara umum. Tidak semua kalimat dikategorikan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat matematika tertutup yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah dan tidak kedua-duanya. Biasanya suatu pernyataan dinyatakan dengan, kalau kita di sini ya, kita biasanya suatu pernyataan kita jadikan kita nyatakan dengan huruf ya, bisa A, B, C, tapi umumnya yang kita pakai adalah P, Q. Kalau dia ini pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, terus selanjutnya ya, kalau pernyataannya banyak ya. Oke. Contoh pernyataan apa? Contoh pernyataan, misalnya Banda Aceh adalah provinsi Serambi Mekah, atau Aceh adalah Serambi Mekah ya. Itu benar ya, itu pernyataan. Aceh adalah Serambi Mekah. Itu benar ya. Itu udah umum dan benar ya. Kemudian apalagi? Semua manusia adalah fana. Itu benar kan? Semua manusia pasti mati ya, fana. Jadi dia tidak kekal. Jadi manusia memang fana, itu benar, itu pernyataan. Atau 2 tambah 2 sama dengan 4, itu juga benar ya. Bagaimana pernyataan yang salah? Bagaimana proposisi yang salah? Misalnya Ibu kota provinsi Nagro Aceh Darussalam atau ibu kota provinsi Aceh adalah Medan. Itu salah ya. Salah, pernyataan salah ya. Atau ibu kota negara Republik Indonesia adalah Surabaya. Itu juga salah ya. Atau 5 kali 10 adalah 70. Itu juga salah ya. Itu pernyataan salah. Oke ya. Bisa ya, bisa tahu ya pernyataan itu bagaimana ya. Tidak semua kalimat merupakan pernyataan atau proposisi ya. Tidak semua kalimat merupakan pernyataan atau proposisi. Misalnya kalimat yang bukan proposisi atau pernyataan ya kan. Misalnya, di mana letak Pulau W? Di mana letak Pulau W? Itu bukan proposisi ya, itu adalah kalimat tanya ya, pertanyaan. Kemudian Andi lebih ganteng daripada Imran. Itu juga bukan pernyataan ya. Itu kan relatif. Mungkin menurut kawannya si Andi lebih ganteng, tapi menurut kawannya si Imran lah lebih ganteng. Jadi itu relatif ya. Jadi misalnya Andi lebih ganteng daripada Imran, itu relatif ya. Jadi itu bukan pernyataan juga ya, bukan proposisi ya. Karena dia tidak bernilai salah dan benar ya kan. Karena dia relatif, bisa benar bisa salah. Enggak tergantung persepsi orang masing-masing. Jadi itu tidak termasuk ya. Bisa ditangkap ya. Kemudian 2 2x 2 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
tambah Y sama dengan 4. 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, itu belum pasti ya. Karena X-nya relatif. X-nya belum ditentukan kan. X sama Y-nya belum ditentukan. 2X tambah Y sama dengan 4. Jadi relatif, belum bisa ya. Oke ya, bisa dibayangin ya. Bisa di ini ya. Jadi kira-kira itu ya, bisa membedakan mana pernyataan atau proposisi, mana yang bukan. Jadi kayak tadi itu ada dia kalimat bertanya, itu bukan proposisi. Kemudian ada kalimat yang tadi Andi lebih ganteng daripada Imran, itu belum pasti ya kan. Ya, itu tergantung masing-masing persepsi. Jadi itu bukan proposisi ya. Oke. Suatu pernyataan hanya memiliki nilai, seperti tadi sudah saya jelaskan, suatu pernyataan itu hanya memiliki nilai kebenaran benar atau salah ya. Jadi benar kalau di sini disebut true ya. Udah salah false, kalau kita benar sama salah aja ya. Jadi tidak kedua-duanya. Nilai kebenaran dari pernyataan, kalau ada misalnya nilai kebenaran dari pernyataan P itu ya, itu misalnya ya, nilai kebenaran dari pernyataan P ini itu sering digambarkan atau diwakilkan seperti ini ya, to P ya, to dengan P ini ya. Ya, ini dia, ini artinya adalah kebenaran dari pernyataan P. Jadi kebenaran dari pernyataan P itu ditulis seperti ini ya. Oke, kemudian misalnya P sama dengan kuda, kuda merupakan hewan mamalia ya, atau mamalia, merupakan mamalia. Mamalia itu hewan yang melahirkan ya. Oke. Nah, jadi kebenaran daripada kalimat ini ya, diwakilkan oleh to P ini ya, to buka kurung P itu adalah benar ya. Nah, jadi nilai dari kebenaran pernyataan P ini, yaitu kuda merupakan mamalia, yaitu hewan yang menyusui, hewan yang melahirkan dan menyusui, ya kan? Itu benar ya. Benar, kuda adalah hewan mamalia. Jadi to P, nilai kebenaran dari pernyataan P itu adalah benar ya. Atau P atau Q ya, P udah ya, atau Q sagu ya, sagu adalah makanan pokok orang Aceh. Oke. Jadi sagu adalah makanan pokok orang Aceh. Nah, ini salah ya. Karena makanan pokok orang Aceh adalah beras, ya, nasi ya. Orang Aceh makan nasi. Jadi sagu bukan makanan pokok orang Aceh. Jadi kalau kita mau menuliskannya apa? Bagaimana? Jadi kalau kita ingin nilai kebenaran dari pernyataan Ki ini, berarti Toki, ya kan? Toki itu adalah salah, S ya. Nah, atau dalam bahasa Inggris false ya. Bisa pakai true T atau false F ya. Terserah kita, kalian masing-masing. Tapi kita sebaiknya sepakat kita menggunakan benar dan salah ya, B dan S ya. Oke. Negasi, ada negasi. Jadi kita bisa mennegasikan atau penyangkalan ya. Jadi kita bisa sangkal suatu pernyataan, ya kan? Jadi misalnya kuda merupakan hewan mamalia ya. Yaitu kuda merupakan hewan melahirkan dan menyusui. Kita bantah, ya kan?
Apa? Oh, bukan, kuda. Kuda itu misalnya kalimatnya kita kita negasikan, kuda itu bukan, kita sangkal ya, kuda itu bukan merupakan hewan mamalia ya. Kuda itu bukan merupakan hewan mamalia, kita sangkal. Sehingga nilai pernyataan sangkalan kita, misalnya kita sangkal berarti kita buat tandanya, jadi kita beri tanda, umumnya dikasih tanda seperti ini ya. Nah, ini ya, 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 ini tandanya, ada tanda seperti ini, seperti gelombang ini, sudah ya. Itu penyangkalan. Itu artinya apa? Kuda bukan hewan mamalia, ya, bukan hewan mamalia. Oke, itu dia. Nah, bagaimana nilai kebenaran dari pernyataan ini? Bagaimana nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya adalah to, buka kurung, negasi P atau penyangkalan P itu adalah pernyataannya adalah salah ya. Oke ya, bisa ya? Bisa ya? Jadi ini tandanya seperti gelombang ini. Misalnya negasi daripada P ini adalah kuda bukan hewan mamalia. Maka nilai kebenaran daripada negasi P ini adalah S, salah atau false ya. Oke ya. Demikian juga sama yang ini ya. Sama apa? Sama ki gitu juga. Sagu, kalau kita mau menyangkal ki ini, jadinya apa? Sagu bukan merupakan makanan pokok orang Aceh. Jadi misalnya kita sangkal ya, kita sangkal sini ya, di sini ya, sangkal ki ya atau negasi ki. Ini ada gelombang ya, di gelombang. Sagu bukan, oke, ingat kata-kata sangkal berarti ada kata bukan, tidak ya, bukan makanan pokok orang Aceh. Orang Aceh. Oke. Oke. Nah, ini sangkalannya ya. Walaupun dia nanti bernilai benar ya, sangkalan ini to atau nilai kebenaran dari pernyataan sangkalan ki ini atau negasi ki ini adalah benar. Oke ya. Bisa ya? Bisa ya? Atau ingkar ya. Dengan kata lain, tanda ini bisa sangkalan ya, bisa atau ingkar. Saya sering pakai kata ingkar ya, untuk ini ya. Oke. Oke ya. Bisa ya, saya kira bisa. Oke, kita masuk. Nggak usah lama-lama, kita di teori. Kalian coba buka-buka ya sejarah daripada ilmu logika ini ya. Itu sangat sangat berkembang pada masa Islam jayaan Islam pada masa abad-abad pertengahan dulu ya. Oke, kita masuk ke eh, kita masuk ke konjungsi. Kita keingkaran, tadi kan kita udah buat ingkaran ya tadi ya. Jadi dia kalau kita dalam ilmu logika, kita sepakat dulu tabelnya. Kalau tadi dia kita pakai P untuk pernyataannya ya, P, Q, R, itu udah kita sepakat ya. Kita akan pakai PQRS aja biar gampang, biar seragam ya. Sebenarnya tidak ada keharusan. Kemudian kita pakai untuk nilainya benar salah, kita pakai benar B, itu berarti benar ya. Sedangkan S berarti salah ya. Jadi kita sepakat pakai ini ya.
Oke ya, kita masuk ke konjungsi ya. Konjungsi itu perhatikan lambangnya ini. Lambangnya adalah dan, ya, artinya dan atau and bahasa Inggris. Eh, Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan atau n ya dengan notasi kayak v terbalik ini ya, v-nya terbalik. Pada konjungsi ya p dan q ini bacanya p dan q ya akan bernilai benar jika baik p maupun q bernilai benar. Jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka P dan Q ini bernilai salah. Bisa kalian ini, bisa kalian pahami? Saya ulangi ya. Pada konjungsi P dan Q, ini dia P dan Q, akan bernilai benar jika baik P maupun Q itu bernilai benar. Jadi P dan Q-nya bersama-sama benar, maka dia akan bernilai benar. Jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Oke, kita buat dalam tabel sudah ada nih ya. Kalian perhatikan. Ini dia tabelnya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia aja ya. Ke dalam BS saja biar gampang ya. Ini ya. Oke. Ini P, ini Q, P dan Q ya. Oke, nilainya apa? Nah, ingat ya, cara penulisan begini ya. Kalau dia cuma ada dua pernyataan, maka cara penulisannya adalah B, B, S, S. Nah, oke, kita sepakat ya. Sebenarnya nggak ada masalah, kalian tulis apa aja. Cuman kita buat sepakat dulu supaya saya nggak bingung pada saat memeriksa tugas kalian atau ujian kalian. Jadi kita sepakat. Kalau dia pernyataan untuk dua pernyataan ya atau dua proposisi itu bentuknya BBSS, baru nanti di sini BSBS ya. BSBS. Benar-benar salah-salah, baru nanti benar-salah, benar-salah. Oke. Misalnya kita buat aja ya dalam bentuk kalimat ya. Ini aja ya. Paris ada di Prancis ya, atau Paris ibu kota Prancis. Paris ibu kota Prancis. Oke, ini bernilai benar ya. Satu lagi ini P ya, ini P-nya, ini P, ini Q ya. 2 tambah 2 adalah 5. Salah nih ya. Ini bernilai salah ya. Oke. Paris ada di apa? Oh, kita buat tabelnya aja ya. Kita buat tabelnya aja. Oke. PQ ya. Paris ada di Prancis ya kan? Betul, Paris di Prancis ya, betul. Oke. 2 tambah 2 5. Salah ya, 2 tambah 2 4 ya. Salah. Oke. Kemudian ini kita ikut aja nih ya, yang pertama ya. Kita latihan ya. Nanti kita baru isi yang ini ya. Paris ada di Inggris ya. Paris is in England. Salah ya. Paris ada di Prancis. Salah. Oke ya. 2 tambah 2 4 benar ya. Oke ya. Oke. Ini benar. 2 tambah 2 4. Betul ya. Oke. 2 tambah 2 4 betul. Oke, kemudian Paris in England. Salah ya. Salah. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 5. Salah juga. Kemudian Paris in France. Betul. 2 tambah 2 4. Betul. Oke. Oke. Kalian perhatikan. Oke, bisa kalian perhatikan ya? Bisa ya? Kalau dia, tadi kan sepakatannya apa tadi? Pada konjungsi, P dan Q akan bernilai benar jika baik P maupun Q bernilai benar. Jadi kalau P-nya benar,
Q-nya benar, maka dia akan bernilai benar. Oke ya. Jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Oke ya. Berarti ini lupa kita buat ya. P dan Q ya. Oke, maka P dan Q, BS ada yang salah berarti salah. SB ada yang salah berarti salah. SS ada yang dua-dua salah berarti salah ya. Nah, itu dia ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi aturannya seperti itu tadi ya. Jadi dia benar kalau dua-duanya benar. Baru dia salah kalau dua-duanya salah atau salah satunya salah. Berarti kalau jadi tabel kebenarannya sering kita buat seperti ini untuk kita memudahkan kita mengerjakan pengembangan daripada tabel ini, maka kita sepakat membuat seperti ini. Tidak seperti ini ya. Oke, ini sudah latihan aja, tapi seperti ini bentuknya, BBSS, BS, BS. Maka kalau BB berarti dia benar ya. Benar, P benar dan Q benar, berarti dia benar. B benar dan Q salah, berarti dia salah karena dia P salah, Q benar, berarti dia salah. Ya, kalau ada yang salah satu biji aja, dia udah salah. Apalagi salah dua-dua. P salah dan Q salah, berarti dia salah. Oke. Oke ya. Kalau kami di anak teknik elektro, biasanya kami sering logika ini merupakan salah satu materi yang sangat terkait sama ilmu digital ya. Jadi ilmu 01 ya. Kalau digital sering kita sebut ilmu mata kuliah 01 karena nilainya cuma kosong, kalau tidak kosong ya 1 ya. Jadi pilihannya 01. Jadi itu sangat berperan ya dalam sangat berperan ilmu logika ini. Dan itu dasar daripada pengembangan teknologi ya, ilmu digital 01 itu, sehingga seperti sekarang kalian bisa bermain laptop ya kan, bermain game online, kalian bisa menelepon orang tua di rumah ya kan, bisa melihat gambar orang tua kalian di rumah, padahal kalian ada di Banda Aceh misalnya, orang tua kalian ada di kampung. Itu merupakan sumbangsi daripada perkembangan ilmu digital ya. Oke ya. Ilmu telekomunikasi itu yang isinya adalah 0 dan 1. Oke ya. Oke, kita kembali. Jadi kami dulu biasanya sering menggambarkan dan itu atau n itu ya, atau gerbang n itu atau n itu adalah seperti pipa ya. Ini pipa ya. Ini pipa air ya kan. Yang satu pipa ya kan. Tapi punya dua keran. Nih ya, saya gambarkan. Satu pipa. Ini keran Keran A. Ini keran B. Jadi satu pipa yang ada dua keran. Oke ya. Ini tempat keluar airnya ya. Ini tempat keluar airnya. Oke. Pipa ini akan mengalirkan air, ya. Pipa ini akan mengalirkan air kalau dua-dua keran ini terbuka, ya. Dua-dua keran ini terbuka. Betul? Bisa bayangin ya. Ini berarti dan ya. Dan. Atau lambangnya apa? Gini ya. Oke, ini dan ya. Lambangnya begini. Itu dia baru bisa mengalirkan air. Ini kalian ingat. Jadi supaya kalian tidak terbalik-balik sama atau ya. Nanti ada kita belajar atau dijungsi ya. Dijungsi. Tapi kita belajar dulu conjunctionnya atau konjungsinya ya. Nanti ada disjungsinya juga. Oke. Jadi kalian ingat ini ya. Kalian ingat dan itu adalah pipa air dengan dua keran. Satu pipa air dengan dua keran. Sehingga air baru mengalir apabila kedua keran ini dibuka. Misalnya B P ya, maaf ya, maksudnya ini P ya. Maksudnya nama kerannya adalah P
dan Q ya. Ya. Masuk perannya adalah P dan Q. Oke. B itu artinya buka. Ya buka ya. Artinya kerannya dibuka ya. Sedangkan S artinya kerannya tutup ya. Oke ya. Oke. Jadi kami dulu supaya tidak terbalik-balik karena ini sangat penting buat yang belajar ilmu digital ya. Jadi ini kami termasuk sampai ke hampir semua ilmu digital termasuk ke pemrograman dasar itu menggunakan 01 ya. Oke, kayak bahasa mesin segala macam itu basicnya adalah 01 ini ya. Oke. Buka dan tutup ya, misalnya P dibuka, Q dibuka, B sama B, ya, maka dia akan nilainya adalah benar. Kalau B salah satu ditutup, maka air tidak mengalir, berarti sah. Apalagi dua-dua ditutup. Udah ya, bisa ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini bisa dipahami ya, saya kira gampang ya. Kalimatnya tadi udah nih. Kalimatnya terserah, mau berhubungan, mau tidak berhubungan, nggak ada masalah. Ya, jadi kalimat P ini, misalnya Paris ada di Prancis dan 2 tambah 2, ini kalimat pertama P ya, Paris ada di Prancis, ini P, 2 tambah 2 ini adalah Q. Jadi kalimat yang nggak nyambung ini juga nggak masalah. Dan ya, dan. Atau kalau mau buat kalimat lainnya, banyak ya. Banyak kalimat lain yang bisa kita buat. Contohnya, misalnya Fahmi ya. Misalnya Fahmi makan nasi ya. Misalnya P-nya Fahmi makan nasi. Makan nasi. Ya. Kemudian Q-nya Fahmi minum kopi. Fahmi minum kopi. Minum kopi ya. Oke. Minum kopi. Fahmi kalau kita masukkan ke ke konjungsi bisa kalimat ya. Yang pertama ini Fahmi makan nasi, ini kita anggap bernilai benar ya, bernilai benar. Ini juga bernilai benar ya. Kita bisa baca Fahmi makan nasi dan Fahmi minum kopi, bernilai benar. Fahmi makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi, bernilai salah ya. Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi minum kopi, bernilai salah. Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi, bernilai salah. Ya. Bisa ya, bisa kalian buat ya kalimatnya ya. Jadi kalau misalnya P, Q, Fahmi makan nasi, ya. Jadi kalian buat nanti. Misalnya ini kalian buat urutannya. Yang pertama berarti kalau ini Fahmi makan nasi dan Fahmi minum kopi ya. Ini bisa ya. Kemudian kalimat kedua ini apa? Fahmi makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi ya. Kalimat ketiganya Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi minum kopi. Kalimat keempatnya Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi. Bisa kalian buat ya? Saya kira bisa ya. Oke, saya buat di sini aja ya sebagai contohnya ya. Ini ya. Ini seperti ini ya. Fahmi makan nasi dan minum kopi ya, dan minum kopi. Bisa kalian buat kayak gini, bisa kalian buat panjangnya ya, Fahmi makan nasi dan Fahmi minum kopi. Bisa juga kalian ringkaskan ya. Oke, ini yang pertama ya, BB ya. Kemudian Fahmi makan nasi ya, makan nasi makan nasi ya. Fahmi makan nasi. Oke. Fahmi makan nasi dan tidak minum kopi ya, dan tidak minum kopi. Oke ya.
Oke, kalimat berikutnya. Ini kalimat dua ya. Fahmi makan nasi dan tidak minum kopi, atau Fahmi makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi ya. Ini dia ya. Jadi begini kalimatnya kalau nanti saya suruh buat ya. Kemudian kalimat ketiga, Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Oke. Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi, atau Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi, atau bisa kalian ringkaskan lagi, Fahmi tidak makan nasi maupun minum kopi. Bisa juga ya. Fahmi tidak makan nasi maupun minum kopi. Jadi kalimatnya bisa kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia ya. Yang benar ya, sesuai dengan EYD. Kalau gini kan, kalau misalnya kalian buat penuh bisa nggak ada masalah. Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi. Atau kalian ringkas begini boleh juga. Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Ya kan? Itu kan sesuai dengan EYD. EYD itu ejaan bahasa Indonesia ya. EYD, ejaan yang EYD yang disempurnakan ya, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ya, boleh. Atau Fahmi tidak tidak makan nasi maupun minum kopi. Oke, itu sudah sesuai dengan EYD, boleh kan? Boleh kalimat seperti itu boleh. Tapi kalau kalian supaya kalian nggak bingung, kalian buat lengkap pun nggak ada masalah. Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi. Oke ya. Kemudian ini yang ketiga udah ya kan? Yang terakhir Fahmi. Oh, salah ya. Salah kita. Ini adalah yang ketiga tidak pakai tidak ya. Yang kan B dia. Perhatikan ya. Ini sering salah ya. Sering kilap. Makanya kalian harus hati-hati. B kan. SB. Fahmi tidak makan nasi, ya kan? Tidak. Oke. Ingkarnya kan. Kemudian tapi ini B-nya kan. Oke, benarnya kan. Fahmi tidak makan nasi dan dan kalian perhatikan, Fahmi tidak makan nasi dan minum kopi. Itu hati-hati di sini, ya. Hati-hati kalimat ini. Fahmi tidak makan nasi dan minum kopi. Ini bisa berarti Fahmi itu tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Jadi kalau kalian ketemu kalimat seperti ini, lebih bagus kalian buat lengkap. Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi minum kopi, ya. Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi minum kopi. Ingat, kalau kalian tidak tambahkan Fahmi di kalimat ini, itu kalimat ini jadi salah. Artinya apa? Artinya Fahmi tidak makan nasi dan Fahmi tidak minum kopi. Jadi tidak sesuai dengan proposisi yang ketiga, ya kan? Bisa ya? Aturan konjungsi yang ketiga ya. Tidak sesuai dengan aturan konjungsi yang ketiga ini. Jadi harus kalian tambahkan ya. Tapi kalimatnya boleh berubah ya. Boleh kalian sesuaikan. Misalnya Fahmi tidak makan nasi maupun Fahmi minum kopi. Misalnya Fahmi tidak makan nasi tetapi Fahmi minum kopi. Bisa kalian gantikan dengan tetapi, nggak masalah. Ya. Fahmi tidak makan nasi tetapi Fahmi minum kopi. Fahmi tidak makan nasi namun Fahmi minum kopi. Boleh, nggak masalah ya. Cuman supaya kalian nggak bingung, kalian buat apa adanya aja ya, supaya nggak bingung ya. Oke ya. Fahmi, ya, kalimat ketiga terakhir ya. Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Oke, bisa ya. Itu kalimatnya ya. Seperti saya bilang tadi, Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi, atau Fahmi tidak makan nasi maupun minum kopi. Jadi itu terserah kalian. Tapi sebaiknya saya ulangi lagi, kalian menggunakan kalimat lengkapnya aja supaya tidak membingungkan kalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke disjungsi. Disjungsi atau ya. Atau disjungsi atau ya.
Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau bahasa Inggris pakai or ya, lambangnya ini ya. Nah, perhatikan lambangnya V ya, dengan notasinya V ya. Oke. Sebenarnya disjungsi ini ada dua arti ya, tapi kita pakai yang satu saja dulu. Kita pahami itu betul. Jadi disjungsi ini saya suka menggambarkannya dengan pipa air dua pipa ya. Pipa dua pipa begini. Jadi ada pipa air yang punya dua pipa outputnya, keluarannya begini ya. Jadi dia ada Ada keran di sini, terus ada keran di sini. Ini B misalnya, ini Q ya. Jadi ada pipa dengan dua keran ya. Ini tempat keluar airnya. Nah, saya sering menggambarkan seperti ini. Kalau N atau dan itu atau konjungsi itu pipa dengan satu keran ya, satu pipa dengan dua keran. Kalau ini ada dua pipa dengan masing-masing keran. Oke ya, bisa dibayangin ya. Jadi kalau airnya masuk ke P, airnya juga kerannya dibuka, kemudian Q-nya juga kerannya dibuka, maka keduanya akan mengalirkan air. Maka kita akan dapat air di sini ya. Kemudian apabila salah satu kerannya kita tutup, salah satunya kita buka, tetap kita akan mendapat air dari salah satu keran. Oke. Bisa dibayangin ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi tabelnya seperti ini. Ya, ini ya. Ini dia tabelnya. Kita coba terjemahkan ke dalam tabel bahasa Indonesia ya. Berarti ini misalnya ini P, ini Q, ini P atau Q. Bacanya atau Q, maka ingat ya, B, S, S itu kalian selalu harus ingat. Jangan sampai kalian buat terbalik-terbalik. Kalau kalian mau buat terbalik-terbalik, nanti saya bingung pada saat memeriksa lembar soal kalian atau lembar latihan kalian sama lembar ujian. Jadi P itu B, S, S. Q itu B, S. Oke. Misalnya kedua tadi kita udah sepakat ya. B apa? B buka ya, buka. Kemudian S tutup ya. Tutup. Oke ya. Air dibuka, kerannya dibuka dua-dua. Airnya pasti keluar ya. Salah satu kerannya dibuka, salah satu ditutup, tetap airnya keluar ya. Salah satu ditutup, salah satu dibuka, tetap keluar. Dua-duanya ditutup, airnya tidak keluar ya. Oke. Bisa gambaran ya? Oke, bisa digambarkan ya. Oke ya. Bisa digambarkan, bisa kalian gambarkan ya. Bisa kita buat dalam bentuk kalimat ya. Kita kembali ke kalimat pahmi tadi, ya kan? Oke, kita buat kalimat pahmi tadi. Oke. Kita buat kalimat pahmi tadi aja ya. Pahmi makan nasi. Pahmi makan nasi atau minum kopi. Oke ya. Kemudian kalimat keduanya ini B ya. Kemudian kalimat keduanya Fahmi makan nasi atau tidak minum kopi ya. Tidak minum kopi. Oke ya. Nilai kebenarannya benar ya. Karena aturan atau seperti itu ya. Fahmi, sekarang kalimat majemuk ketiganya. Fahmi tidak makan nasi atau Fahmi minum kopi. Oke ya.
Makanya hati-hati. Ini tetap kita sebutkan pahminya supaya tidak merubah arti ya. Pahmi tidak makan nasi atau pahmi minum kopi ya. Kemudian yang terakhir, kalimat majemuk terakhir, pahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Oke ya. Jadi itu kalimatnya ya. Jadi kalian lihat tadi ini, pahmi makan nasi. Oke, benar ya. Kalimatnya jadi benar. Karena tadi kan kita udah sepakat tadi kita udah sepakat ya. Kita udah sepakat tadi. Ya. Ya. Kita udah sepakat di sini tadi ya. Ini ya. Pahmi makan nasi itu adalah benar, pahmi minum kopi itu adalah benar ya. Kalian perhatikan. Jadi kalau ingkarannya ada kata bukan atau tidak di situ, berarti dia ingkarnya ya, ingkarannya ya. Oke ya. Oke. Pahmi makan nasi atau minum kopi, B dan B, B atau B ya. B atau B, B ya. Pahmi makan nasi atau tidak minum kopi, B dan S, B atau S, maka hasilnya adalah B ya. Pahmi tidak makan nasi atau pahmi minum kopi, S dan B, S atau B, maka hasilnya adalah B ya. Dan pahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi, S atau S, hasilnya adalah S. Oke ya. Bisa ya? Saya kira bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke negasi. Nah, ini yang apa saya bilang tadi. Negasi itu dia kita buat dua tabel aja berarti kan ya, tabelnya diingkar ya, negasi ingkaran kan, ingkar atau pengingkaran atau apa ya kalimat bagusnya lain. Berarti P benar kalau diingkar jadi salah. Kalau P salah, aslinya salah, kalau diingkar jadi benar, ya kan? Dia tidak makan nasi, ya kan? Ingkarannya apa? Ingkaran dia tidak pahmi tidak makan nasi, ya kan? Tadi kan kita pahmi makan nasi, ya kan? Maka ingkarnya adalah pahmi tidak makan nasi. Kalau ini pahmi tidak makan nasi, diingkarnya apa? Pahmi bukan tidak makan nasi, berarti dia makan nasi, ya kan? Pahmi bukan tidak makan nasi, ya kan? Berarti dia makan nasi, ya kan? Pahmi tidak makan nasi, ya. Nah, pahmi tidak makan nasi, dia makan nasi gitu kan. Oke ya, bisa ya. Oke, saya kira bisa ya, ini gampang ya ingkarannya ya. Jadi kalau misalnya pahmi makan nasi, ingkarnya ya pahmi tidak makan nasi. Kalau misalnya ingkarnya pahmi tidak makan nasi, maka pahmi tidak makan nasi. Artinya apa? Artinya pahmi makan nasi gitu kan. Oke ya, jadi ingkaran dari pahmi tidak makan nasi ya pahmi makan nasi. Kalau dari segi kalimat ya, bisa ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian implikasi ya. Implikasi itu sering kita gambarkan apa? Implikasi. Oh ya, khusus tadi ini ya untuk yang disjungsi tadi ya. Untuk yang disjungsi tadi itu ada satu lagi tapi tidak saya jelaskan sekarang supaya kalian tidak bingung ya. Nanti saya jelaskan. Jadi disjungsi ini sebenarnya ada dua, tapi untuk saat ini tidak saya jelaskan. Saya jelaskan nanti terakhir supaya kalian tidak bingung ya. Jadi kita pakai dulu jenis disjungsi yang seperti ini ya, yang paling umum ya. Oke ya. Oke. Kemudian kita masuk ke apa? Ke implikasi ya. Implikasi lambangnya seperti ini. Ini implikasi ya. Implikasi ya. Oke, ini implikasi lambangnya ini tadi. Ini lambangnya seperti ini. Itu implikasi. Atau ada dua panah juga boleh ya. Satu panah kayak gini boleh juga. Oke ya.
Implikasi ini dia memakai apa? Memakai kalimat ya, memakai kalimat, memakai tambahan kata, maksud saya, memakai tambahan kata. Jika maka ya, jika P maka Q ya, jika P maka Q. Oke, ini ya. Jadi gini dia. Jadi jika P maka Q. Jadi itu dia. Atau banyak istilah lainnya ya. P mengakibatkan Q, ya kan? Kemudian macam-macam ya, macam-macam. Atau P syarat cukup untuk Q, bisa juga ya. Tapi yang umum dipakai adalah jika P maka Q. Maka saya hanya menulis satu model ini aja supaya kalian tidak bingung. Karena dia banyak dan nanti aturannya. Bisa misalnya P mengakibatkan Q, boleh juga dibaca seperti itu. Atau bisa juga P syarat cukup untuk Q, ya. Atau Q syarat cukup untuk P gitu ya. Nah, bisa disebut seperti itu, tapi kita fokus ke satu aja supaya tidak membingungkan ya. Oke, misalnya ada dua pernyataan P dan Q untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar dan akan menjadi Q bernilai benar juga, diletakkanlah kata jika sebelum pernyataan pertama, lalu diletakkan kata maka sebelum pernyataan kedua, sehingga didapat suatu pernyataan majemuk yang disebut dengan implikasi atau pernyataan bersyarat atau kondisional atau hipotetikal ya. Oke, dengan lambangnya ini ya, atau lambangnya ini. Oke, bisa ya Pak. Oke, kita masuk langsung ke ininya ya. Kita masuk langsung ke apa? Ke contohnya aja ya, ke tabelnya aja ya. Tabelnya ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Ya. Jadi kalian harus ingat harus ingat jika P maka Q ya. Oke. Saya suka memakainya contoh ini. Biasanya saya suka contoh favorit saya ya. Contoh favorit saya biasanya saya memakai Pak Ali. Oke. Pak Ali, saya paling suka pakai ini. Saya supaya lebih mudah kita pahami, saya suka pakai kalimat ini, ya. Pak Ali adalah seorang Muslim. Pak Ali adalah seorang Muslim. Pak Ali adalah seorang haji, ya, seorang haji. Oke. Kemudian Q-nya, ini pernyataan benar ya, ini pernyataan benarnya ya. Kemudian Pak Ali adalah seorang Muslim ya. Ini B-nya ya. Oke. Pak Ali adalah seorang haji, ya. Pak Ali adalah seorang Muslim. Nah, saya sering pakai kalimat ini. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, P ini adalah syarat cukup untuk Q, ya. P syarat cukup untuk Q ya. Untuk Q. Jadi ini ya. Jadi aturannya P syarat cukup untuk Q. Jika P maka Q. Ini dia ya. Nih. Oke. Oke, kita coba nih ya. Kita coba contoh apa? Contoh ini. Coba ya. Kita buat dalam bentuk tabel bahasa Indonesia ya. Oke, P, Q. Jika P maka Q, ya kan? Ini B. Ingat kalian selalu buat seperti ini ya, BB, SS ya. Kemudian BS, BS ya. Hasilnya adalah apa? Jika Pak Ali adalah seorang haji, maka
Kalian perhatikan saya menunjukkan ini. Jika Pak Ali adalah seorang haji, maka Pak Ali adalah seorang muslim. Betul ya? Bisa ya? Kalau Pak Ali seorang haji, maka Pak Ali pasti muslim. Karena apa? Karena non-muslim tidak bisa masuk Mekah, ya kan? Kalau Pak Ali seorang haji, maka Pak Ali adalah seorang muslim. P syarat cukup untuk Q, gitu kan? Nah, jadi syaratnya apa? Syarat dia naik haji adalah muslim. Nah, makanya saya suka pakai contoh ini karena sangat nyambung ya. Oke, Pak Ali adalah seorang haji. Ya, jika Pak Ali seorang haji, maka Pak Ali adalah seorang muslim. Kenapa? Karena tidak mungkin Pak Ali naik haji kalau dia bukan muslim. Syarat cukup untuk Q-nya adalah Pak Ali adalah seorang muslim. Oke ya. Atau Q adalah syarat perlu untuk P. Bisa ya. P adalah syarat cukup untuk Q, Q adalah syarat perlu untuk P. Jadi kalau untuk P ini, maka Q-nya harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Muslim. Bisa paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat majemuk kedua. Jika Pak Ali seorang haji, ya kan? Maka Pak Ali bukan seorang muslim. Jadi kalau Pak Ali itu haji, ya, terus tapi dia bukan muslim, tidak memenuhi syarat, berarti salah ya. Berarti salah. Bisa ya? Kan tidak memenuhi syarat dia. Pak Ali adalah seorang haji. Kemudian yang Q-nya diingkarkan, Pak Ali bukan seorang muslim. Nggak mungkin seorang haji tapi dia nggak muslim. Nggak mungkin kan? Oke, jadi nggak mungkin Pak Ali ini seorang haji kalau dia bukan muslim. Oke, masuk ya, masuk akal ya. Kemudian sekarang SB ya, SB. Jika Pak Ali bukan seorang haji, jadi Pak Alinya bukan seorang haji. Jika Pak Ali bukan seorang haji, maka Pak Ali seorang muslim. Bisa ya? Kayak saya bukan haji, tapi saya muslim. Sama kayak Pak Ali. Pak Ali bukan seorang haji, tapi Pak Ali muslim. Ya kan? Bisa ya? Berarti kalimatnya benar kan? Kemudian kalimat terakhir, jika Pak Ali bukan seorang haji, maka Pak Ali bukan seorang muslim. Bisa kan? Bisa kayak misalnya orang mana gitu kan? Dia agamanya Kristen, dia bukan haji. Karena apa? Karena dia juga bukan muslim. Nah, benar kan? Oke. Jadi ginilah tabel kebenarannya. True, false, true, true. Atau benar, salah, benar, benar. Oke ya. Bisa ya? Bisa kalimatnya bisa kalian buat di sini ya. Saya hanya perlu membuat. Jadi kalimat majemuknya ya kan, tinggal kalian tambah jika aja. Jika ini yang pertama, Pak Ali seorang haji, maka Pak Ali adalah seorang muslim ya. Muslim. Oke ya. Kalimat kedua, jika Pak Ali seorang haji, maka B ya, BS ya, maka Pak Ali bukan seorang muslim. Bisa ya? Ini ya BS ya. Kemudian jika Pak Ali SB ya, bukan seorang haji, maka Pak Ali B ya, SB kan, Pak Ali seorang muslim.
Oke, kalimat terakhir. Oke, kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya sini aja ya, nggak mau lagi ya. Kalimat terakhirnya. Jika Pak Ali seorang jika Pak Ali bukan seorang haji, maka Pak Ali bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Bisa ya? Saya kira bisa ya. Bisa kalian buat contoh lainnya nanti ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke, ada juga yang namanya biimplikasi ya. Oke, kita lanjutkan ke biimplikasi. Dilambangkan seperti ini. Ini dia lambangnya ya. Jadi lambangnya itu ini ya. Oke ya, dua arah, bisa dua panahnya, tapi dia dua arah ya. Oke, ini lambangnya biimplikasi. Nah, sama seperti apa? Sama seperti implikasi. Kalau implikasi dia satu arah, ya kan? Satu arah lambangnya tadi kan? Begini ya. Maka B implikasi adalah arahnya dua arah. Jadi apa? Jadi P dan Q ini harus memenuhi syarat masing-masing. Jadi P harus memenuhi syarat Q, Q harus memenuhi syarat P. Jadi harus memenuhi syarat timbal balik. Ya. Kalau tadi kan P adalah syarat cukup untuk Q dan Q adalah syarat perlu untuk P kan? P adalah syarat cukup untuk Q dan Q adalah syarat perlu untuk P. Kalau ini apa? Ini kedua-duanya dia harus memenuhi syarat ya, dua-duanya. Dua syarat P ini harus kalau ini tadi salah satu, kalau ini harus dua-duanya kalau biimplikasi. Bisa paham ya? Oke, kalimat yang dipakainya adalah jika dan hanya jika ya. Jadi ada tambah, kalau tadi jika maka ini jika dan hanya jika ya. Jadi biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan notasi P ya, notasi P seperti ini ya, P Q ya, P jika dan hanya jika Q yang bernilai sama dengan, jadi nilainya ini P jika dan hanya jika Q itu sama, nilainya itu sama P maka Q ya kan, dan Q maka P. Oke. Seperti saya bilang tadi, syaratnya harus timbal balik dia nih ya, jika dan hanya jika ya, sehingga dapat dibaca P jika dan hanya jika Q atau P bila dan hanya bila Q. Jadi biimplikasi ini dua pernyataan hanya akan bernilai benar jika implikasi kedua kalimat penyusunnya sama-sama benar. Jadi harus benar dua-duanya, makanya dia benar ya. Oke, kita lihat tabelnya. Mana tabelnya? Oke, ini dia tabelnya ya. Ini dia tabel-tabelnya ya. Ini tabelnya. Oke. Kalau ini saya suka memakai kalimat apa? Ini saya buat ke tabel bahasa Indonesia supaya apa? Supaya nggak membingungkan. P Q ya. P biimplikasi Q ya. Oke, benar. Kalian ingat cara penulisannya, benar-benar salah, benar salah, benar salah. Oke ya. B jika dan hanya B ya. B jika dan hanya B itu benar ya. B jika dan hanya P jika dan hanya Q ya, sama-sama benar, maka dia benar. P jika dan hanya Q salah satu salah berarti salah. Kalau dua-duanya salah berarti memenuhi syarat, berarti benar ya. Gini dia ya. P jika dan hanya jika Q. P salah, Q salah. Bisa ya? Bisa ya?
Saya kira bisa. Kalau untuk ini saya sering memakai kalimat ini ya, kalimat apa? Saya sering memakai kalimat saya pergi ke puncak ya. Oke. Saya pergi ke Selawah ya. Selawah ya. Saya pergi ke Selawah. Oke. Ki mobil ya. Mobil berada di rumah ya. Berada di rumah. Oke. Jadi saya suka pakai kalimat ini ya. Saya pergi ke Selawah, P-nya, Q-nya mobil berada di rumah. Oke. Jadi penyusunan kalimatnya gimana? Ya, gampang, tinggal tambah jika dan hanya jika ya. Oke, saya pergi ke Selawah, ya. Jika dan hanya jika mobil ada di rumah. Oke, yang kedua ya. Saya pergi ke Selawah ya. Jika dan hanya jika mobil tidak ada di rumah. Oke, ya, gampang ya. Kemudian kalimatnya saya tidak pergi ke Selawah ya. Jika dan hanya jika mobil ada di rumah ya. Kemudian kalimat terakhirnya saya tidak pergi ke Selawah ya. Jika dan hanya jika mobil tidak ada di rumah. Oke ya. Oke. Ya, betul ya. Jadi benar-benar ya. Benar-benar, maka benar. Saya pergi ke Selawah. Ini tadi pernyataan benar semua ya. Saya pergi ke Selawah jika dan hanya jika mobil ada di rumah. Oke ya. Syarat terpenuhi ya kan. Saya ke Selawah kalau mobil ada di rumah. Saya pergi ke Selawah jika dan hanya jika mobil tidak ada di rumah. Oke, salah ya. Kenapa? Karena syarat saya ke Selawah adalah saya harus ada mobil. Ya. Kalau nggak ada mobil, saya nggak bisa pergi ke Selawah kan. Oke. Kemudian saya tidak pergi ke Selawah jika dan hanya jika mobil ada di rumah. Nah, padahal saya mau ke Selawah. Saya tidak pergi ke Selawah, padahal mobil ada di rumah. Jadi ada syarat yang tidak terpenuhi. Saya tidak pergi ke Selawah jika dan hanya jika mobil tidak ada di rumah. Nah, ini memenuhi syarat. Kenapa saya nggak pergi ke Selawah? Karena memang tidak ada mobil. Ya, syarat terpenuhi. Saya tidak pergi ke Selawah. Kenapa? Karena nggak ada mobil. Kenapa kamu di rumah? Karena mobil nggak ada. Kenapa kamu masih di rumah? Karena nggak ada mobil di rumah. Sehingga saya tidak bisa pergi ke Selawah. Oke ya, nyambung ya. Oke ya, sambung. Oke, banyak contoh lain yang bisa dipakai ya. Untuk apa? Untuk membuat ini yang lebih pas. Oke ya. Jadi ini dia penggunaan daripada biimplikasi ya. Oke, saya kira untuk kuliah kita hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi ke materi logika lainnya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.